Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, besi merupakan unsur kimia bersimbol Fe dengan nomor atom 26. Benda padat ini adalah unsur keempat terbesar pada kerak bumi. Berbeda dengan benda lainnya, besi memiliki keistimewaan tersendiri. Bahkan beberapa kali disebutkan di dalam Al-Quran. Lantas, apakah besi buatan manusia? Bagaimana Al-Quran menjelaskan proses pembuatan besi? Benarkah melelehnya besi pertanda kiamat? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Besi termasuk benda dari langit? Besi merupakan salah satu benda yang mempunyai banyak manfaat bagi kelangsungan hidup manusia. Benda padat ini bisa digunakan untuk membangun jalan, membangun rumah, juga digunakan untuk keamanan. Ternyata, besi bukanlah buatan manusia, melainkan benda yang diturunkan Allah Azza wa Jalla dari langit. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Dan kami turunkan besi yang padatnya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia." Quran Surah Al-Hadid ayat 25. Kata "kami turunkan" dalam ayat tersebut merujuk pada besi. Makna harfiahnya adalah besi, merupakan benda yang diturunkan dari langit. Ini menjelaskan bahwa besi diciptakan untuk memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Ayat yang menjelaskan asal-usul besi memiliki keajaiban secara ilmiah. Astronom mengungkapkan bahwa besi yang ditemukan di bumi berasal dari bintang-bintang raksasa di luar angkasa. Besi atau logam berat di alam semesta dibuat dan dihasilkan dalam inti bintang-bintang raksasa. Akan tetapi, tata surya tidak memiliki struktur yang cocok untuk menghasilkan besi secara mandiri. Besi hanya dapat dihasilkan dari bintang-bintang yang jauh lebih besar dari matahari, yang suhunya mencapai beberapa ratusan juta derajat. Ketika jumlah besi telah melampaui batas tertentu dalam sebuah bintang, maka bintang tersebut tidak mampu lagi menanggungnya. Akhirnya meledak melalui peristiwa yang disebut supernova. Akibat dari ledakan ini, meteor-meteor yang mengandung besi bertaburan di seluruh penjuru alam semesta. Mereka bergerak melalui ruang hampa hingga mengalami tarikan oleh gaya gravitasi benda angkasa. Penjelasan ilmiah tersebut menunjukkan bahwa besi tidak terbentuk di bumi, melainkan kiriman dari bintang-bintang yang meledak di ruang angkasa dan diturunkan ke bumi. Hal ini sesuai penjelasan dalam surah Al-Hadid. Nabi Daud alaihissalam dapat tutorial membuat baju besi. Besi mendapat tempat yang khusus dalam kitab suci Al-Quran. Secara khusus, surat ke-57 mengambil nama Al-Hadid yang berarti besi. Dalam surat tersebut dijelaskan asal-usul besi yang diturunkan dari langit. Manusia di bumi kemudian mengolah untuk digunakan agar bermanfaat. Teknologi pengolahan besi ternyata sudah dikuasai sejak zaman Nabi Daud alaihissalam. Al-Quran menjelaskan bagaimana Nabi Daud mengolah dan membuat baju besi dengan cara melunakkan. Hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran. Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, "Hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud. Dan kami telah melunakkan besi untuknya. Yaitu, buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya. Dan kerjakanlah amalan yang soleh. Sesungguhnya, aku melihat apa yang telah kamu kerjakan." Quran Surah Al-Saba ayat 10-11. Secara tegas ayat tersebut menjelaskan bagaimana membuat baju perang dari besi. Ibnu Katsir mengutip pendapat Hasan Basri yang mengatakan bahwa anugerah yang diberikan Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Daud, salah satunya kemampuan yang luar biasa dalam menipiskan atau memipihkan dan membakar tempaan besi tersebut. Nabi Daud tidak perlu membakar besi terlebih dulu untuk memipihkannya dengan palu, namun cukup dengan lipatan-lipatan tangannya sebagaimana dilakukan para tukang jahit. Ibnu Katsir juga menjelaskan Nabi Daud merupakan orang yang pertama kali dalam membuat baju besi. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Dan kami telah ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu, guna memelihara kamu dalam peperanganmu.
maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah. Quran Surah Al-Anbiya ayat 80. Hancurnya pintu besi Zulkarnain, pertanda kiamat. Penjelasan tentang besi juga terdapat dalam peristiwa rahasia Zulkarnain. Setelah besi dipanaskan dan dileburkan dengan cairan tembaga yang mendidih, maka jadilah dinding benteng kokoh yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj di tempat tinggalnya. Peristiwa ini dijelaskan dalam Al-Quran. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Berilah aku potongan-potongan besi, hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu, berkatalah Zulkarnain, tiuplah api itu. Hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih, agar aku tuangkan ke atas besi panas itu." Quran Surah Al-Kahf ayat 96. Melihat peristiwa rahasia itu, penduduk bukit bersuka cita. Mereka pun berterima kasih pada Zulkarnain. Dengan rendah hati, Zulkarnain bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila sudah datang janji Tuhanku, dia akan menjadikannya hancur luluh dan janji Tuhanku itu adalah benar, ujar Zulkarnain. Sementara itu, dari balik gunung, Ya'juj dan Ma'juj berusaha menembus dinding tersebut. Namun tak satu pun dari mereka yang berhasil memanjatnya ataupun melubanginya. Peristiwa tersebut menjelaskan tentang pintu besi yang dibangun oleh Zulkarnain di antara kedua puncak gunung, yang mana suatu saat akan hancur ketika kiamat telah dekat. Nah, sahabat beriman, itulah keajaiban dan manfaat diturunkannya besi sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran. Keberadaan besi sangat bermanfaat bagi manusia di bumi. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Dan Allah menjadikan bagimu tempat bernaung dari apa yang telah Dia ciptakan. Dan Dia jadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung. Dan Dia jadikan bagimu pakaian yang memeliharamu dari panas. Dan pakaian baju besi yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmatnya atasmu agar kamu berserah diri kepadanya." Quran Surah An-Nahl ayat 81. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.